Bayangkan kita lagi lapar banget nih, lapar banget. Tiba-tiba ada seseorang yang gak kita kenal membawa sepiring nasi goreng dengan suiran lauk yang begitu banyak, porsinya pas dengan taburan bawang goreng yang juga pas, ada acar dan kerupuknya di situ, baunya wangi, sangat-sangat harum. Dan dengan melihatnya saja kita sudah tahu, oh ini nasi gorengnya pasti sangat-sangat lezat. Lalu dia berjalan mendekati kepada kita dan kemudian dia dari piring itu dia tumpahkan nasi goreng itu di atas lantai tempat kita berdiri dan tempat dia berdiri. Lalu dia bilang, silahkan mas dinikmatin. Mas lagi lapar kan? Pertanyaannya, tetap kalian makan gak? Kalau saya sih enggak. Bayangkan kita lagi butuh-butuhnya duit. Kita cari pinjaman dari sana ke sini dan gak ada satupun yang ngasih pinjaman kepada kita. Tiba-tiba keluar orang dari lantai 2 dan berkata, mas lagi butuh uang. Bentar ya mas. Akhirnya dia ambilkan sekarung uang sejumlah 5 juta, tapi dalam bentuk pecahan 100-an perak logam. Lalu dari atas itu dia jatuhkan karung itu tepat menimpa muka kita dan uangnya pun berserakan kemana-mana. Pertanyaannya, apakah kalian tetap mengambilnya? Kalau saya, enggak. Kalau dalam urusan makanan yang kita sedang lapar-laparnya dan dalam urusan uang yang kita sedang butuh-butuhnya, kita gak mau mengambil itu, kita akan menolak bantuan itu hanya lantaran cara pemberiannya kurang baik. Lantas bagaimana dengan hijab yang kita paksakan kepada orang lain, padahal dia belum butuh, padahal dia belum perlu, dan padahal dia belum merasa butuh. Bahkan mungkin dia belum tahu kenapa saya harus berhijab. Lalu kita paksa dia memakainya. Siapa yang bakalan mau? Setiap niatan dakwah mesti kita apresiasi selama niatnya memang semata-mata karena Allah, dan itu adalah amal ibadah yang baik. Islam secara konten pastilah benar, pastilah sempurna. Itulah yang kita yakini sebagai penganutnya. Tapi gak sedikit gara-gara itu dari kita terlalu percaya diri dengan kesempurnaan konten Islam itu sendiri. Akhirnya mereka asal-asalan dalam menyampaikan. Seenak apapun kopi Starbucks gak bakalan laku kalau cara penyajiannya disuguhkan pakai gayung. Jadi cara penyampaian itu penting. Betul dakwah itu menyampaikan, tapi bukan asal menyampaikan. Bahkan gak sedikit dari kita yang berdakwah, bagus berdakwah, tapi tujuannya tanpa sadar adalah menyakiti objek dakwahnya, mencari-cari kesalahan untuk mereka merasa tersakiti. Dan dia melakukan itu hanya untuk mengamankan posisinya di hadapan Allah. Gak apa-apa sih kamu gak ngikutin saranku, yang penting aku sudah menyampaikan, ini kewajibanku kepada Allah. Kamu ikut ataupun gak ikut, aku dan Allah gak perlu. Padahal dia ngasal. Dakwah itu tablik, menyampaikan, tapi juga memastikan itu sampai. Sang messenger atau bahasa Indonesianya kurir, yang tugasnya adalah menyampaikan sesuatu, dan Rasul itu juga adalah messenger. Kita perlu tahu kurir tidak bisa disebut sebagai seorang kurir kalau dia kerjaannya cuma mengeluarkan barang dari tempatnya. Entah sampai ataupun gak sampai, dia gak peduli. Kurir itu mengantarkan barang dari tempat keluarnya dan memastikan dia sampai di tempat seharusnya. Itu barulah kurir. Begitu pula seorang messenger, begitu pula seorang pendakwah. Nah, bagaimana cara memastikan dia itu sampai? Perhatikan deliverynya, perhatikan cara pengirimannya, rute pengirimannya, dan objek penerimanya, objek dakwahnya. Lalu eksekusi dengan cara yang terbaik untuk dia. Karena dalam berdakwah yang prioritas itu dia, bukan kamu. Dan dakwah itu untuk dia supaya dia mau menerima hidayahnya Allah, bukan untuk kamu. Kamu sudah tahu. Dan semata-mata kita lakukan untuk Allah. Targetnya supaya dia mau, bukan kamu. Maka lihatlah Rasulullah SAW. Orang kafir Quraisy bisa saja menolak dakwahnya Rasulullah, tapi mereka gak punya celah tentang akhlaknya Rasulullah, tentang bagaimana cara beliau menyampaikan dakwahnya. Semakin mereka menentang, semakin mereka menyaksikan betapa sempurnanya akhlak Rasulullah. Baik. Bahkan mereka memerangi, memusuhi, dan ingin membunuh Muhammad di saat mereka mencari orang yang bisa diamanahi untuk amanah harta berharga mereka. Mereka akan pergi ke Rasulullah untuk menitipkan harta itu. Kenapa kok bisa demikian? Sebab cara beliau selama berdakwah itu selalu mempesona dan selalu sempurna. Alhamdulillah, selesai majlis pada malam ini. Terima kasih kepada semua malam. InsyaAllah kita malam. InsyaAllah. Assalamualaikum.